Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, terakhir kita capacity ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin mengenai decision making di dalam production manajemen atau manajemen produksi gitu ya. Nah, eh kita mau untuk mengenal decision making atau pengambilan keputusan, ya ini kan sebenarnya kenapa ada decision analysis gitu ya? Karena ya perusahaan itu dihadapkan kepada namanya pengambilan keputusan gitu, Mbak, Mas. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar gitu dipandang dari sisi production management gitu ya. Nah, jadi ini konteks pengambilan keputusan di sini adalah pada production management. Nah, untuk itu kita mau kenalan dengan komponen. Nah, komponen dari eh, apa namanya? Komponen dari decision making ya. Gitu. Ya, apa aja isinya gitu ya. Nah, pertama kali kita kenalan sama yang namanya state of nature. Nah, state apa itu state of nature? Nah, state of nature itu ini merupakan event aktual, nah, kejadian yang terjadi di perusahaan gitu ya, ya yang harus diambil keputusannya nih gitu ya. At- nah, kejadian ini yang nah ini nih masalahnya nih guys ya. Nah, jadi kita anak ABI gitu ya, ya harus bisa eh, ya di GSCM kemarin kan di supply chain kan saya udah ajarin forecast ya. Nah, kenapa forecast? Karena ini untuk permasalahan future. Kita harus memprediksikan berbagai hal di kantor. Ya sebenarnya kalau pola pikir ini mau dipakai di kehidupan sehari-hari juga bisa gitu ya. Nah, jadi kalau state of nature itu merupakan aktual event yang mungkin terjadi, berarti kita harus harus bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi gitu ya, Mbak. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita menggunakan tabel payoff. Nah, ini kalian kalau udah dengar tabel, udah tahu dong ya arahnya kemana. Ya mau gimana namanya produksi ya begini Mbak, Mas. Nah, tabel payoff gitu ya. Apa itu tabel payoff? Nah, tabel payoff itu ya, merupakan eh, pengorganisasian situasi keputusan, Mbak. Ya, pengorganisasian situasi keputusan di mana itu ada payoff-nya dari setiap keputusan yang kita buat gitu ya. Dari setiap keputusan yang kita buat. Nah, nanti bikin tabelnya kayak begini. Nah, nah di mana state of nature itu tadi ya. Nah, ini adalah merupakan apa yang akan terjadi in the future gitu ya. Ya, in the future. Ya, in the future. Apa yang akan terjadi? Ya, ini Pak cuma dua doang, A sama B. Enggak bisa C, D, E, F. Ini contoh aja Mbak, Mas. Ya, bisa banyak, nggak masalah gitu. Apa yang akan terjadi di perusahaan masa depan kita harus predik gitu ya. Nah ini payoff-nya nih. Apa itu payoff? Sekali lagi merupakan alat pengorganisasian gitu ya. Ya, di mana ya, payoff itu adalah merupakan payoff itu istilah aja Mbak. Istilah di mana kita ya, akan mendapatkan sesuatu gitu loh. Payoff, payoff gitu ya.
Follow nggak nih? Maksudnya payoff. Ya. Nah, payoff ini ya kalau di dalam konteksnya kita ya pasti dalam 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 rupiah gitu ya, dalam dolar gitu, dalam konteks monetari gitu ya, uang gitu ya, Mbak. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Aman ya? Nah, decision making itu ada kemungkinannya ada dua gitu ya, pengambilan keputusan atau permasalahan di kantor, di perusahaan tuh kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu ya disebut sebagai decision making without probability. Nah, berarti ada kemungkinannya pertama itu adalah keputusan ya gitu ya. Ada dua nih, keputusan dengan probability ya, probabilitas gitu ya. Ini nanti lebih detail probabilitas di statistik ya. Nggak bisa saya ajarin semua. Nanti coba tolong difokuskan tuh waktu statistik tuh mata kuliah. Nah, yang berikutnya without atau no gitu ya, probability. Nah, gitu. Ya. Apa itu probability? Itu kemungkinan ya, Mbak. Peluang, bolehlah. Peluang munculnya suatu event, munculnya kejadian. Misalkan, contoh aja gitu. Contoh misalkan eh, eh, saya mau deketin Mbak Novia Nurhaliza gitu ya. Berapa kemungkinannya gitu ya. Nah, itu probability itu kayak gitu. Berapa kemungkinannya saya diterima, saya ditolak, atau saya ditampar ya kan. Nah, itu harus diperkirakan tuh Mbak. Ya, seberapa kemungkinannya gitu. Makanya kalau ngelamar kerjaan, kalau kita pakai konsep probabilitas, ini kan decision making ya. Nah, berarti apa? Ngelamarlah ke tempat yang probabilitas kalian lebih besar diterima gitu. Anak Abi pola pikirnya begitu. Nah, ini ya. Jadi jadi keputusan tuh ada yang pakai probabilitas, ada yang tidak menggunakan probabilitas gitu ya. Nah, kita ngomongin yang without probability dulu nih, ya. Decision making without probability. Oke. Nah, misalkan kasusnya ini adalah eh, kita di real estate bisnis gitu ya. Ada yang di properti nggak? Teman-teman kalau kerja di properti, nah kalau teman-teman tahu ada Agung Sedayu Group, Sumarekon, Podomoro, lah kenapa mereka bisa besar? Pakai ini Mbak, gitu. Saya ajarin nih. Ya. Nah gitu ya. Nah misalkan Pak di kantor bisa nggak Pak? Bisa aja gitu. Ya. Apakah ya, dia mau bangun warehouse atau pabrik gitu ya, atau buka cabang, pilihannya yang mana gitu ya. Nah, real estate dia ya, pilihannya adalah bangun apartemen, ya, mau bangun office atau warehouse, misalkan gitu. Nah, pilihannya tiga nih. Nah, ya teman-teman mungkin kerja di perusahaan real estate gitu ya, atau properti gitu ya. Ya, dia punya pilihan tiga. Mau bangun apartemen, ya, mau bangun office building gitu ya, atau warehouse. Nah, ini Mbak, ya, kita harus mengandalkan
laporan keuangan dan laporan ekonomi ya. Makanya kalian dapat mata kuliahnya tuh ya, manajemen keuangan gitu ya. Ya, ALK, analisis laporan keuangan nanti dapat. Nah, ini gitu ya. Ekonomi dapat, international business dapat gitu ya. Nah, itu mata kuliahnya untuk ngeramu ini, economic report. Nah, maka gitu ya. Nah, dari data yang kita punya gitu, dari data yang kita punya, kita bisa bikin tabelnya, Mbak. Nah, kayak gini gitu. Nah, nah kemungkinan dari kondisi ekonomi itu bisa bagus gitu kan ya, bisa good atau bisa poor, bisa jelek ekonomi. Nah, sekarang lagi jelek nih, ya kan? Apa-apa semuanya hancur. Aduh, ya ampun. Udahlah hancur, orang-orang kaya itu tahan duit, udahlah makin kacau balau aja udah. Nah, gitu ya. Nah, kalau nih, nah kita lihat dari nah, kalau gitu ya, pilihannya adalah bangun apartemen. Ya gitu ya. Itu kalau terjadi tahun depan itu economic good economic condition, maka kita dapat payoff gitu. Nah, ini state of nature yang tadi nih, Mbak, Mas. Nah, ini apa yang mungkin gitu ya? Ya, apa yang mungkin? Nah, ini untuk simplicity ya state of nature-nya dua aja good sama poor gitu ya. Nah, kalau tadi contoh saya itu kan tiga malah diterima, ditolak, ditampar ya kan ABC dong. Ya bisa aja gitu. Nah, dari setiap state of nature ini harus tahu payoff-nya berapa gitu. Pak tahu tahu angkanya dari mana nih 50.000 US dollar. Nah, ini tahu dari economic report, Mbak. Makanya kita harus bisa baca ini economic report and ya biasanya ya financial report ya laporan keuangan. Anak Abi harus tahu ini, guys. Nah, bagaimana caranya baca economic report dan financial report? Ada mata kuliahnya. Maka kita dapat kalau apartemen, kita bangun apartemen dia 50.000 US. Kalau terjadi good economic, kalau poor economic 30.000 dapatnya. Ya. Kalau bangun office, ya dapatnya 100.000. Tapi kalau ternyata poor economic tahun depan, aduh amit-amit, amit-amit ya, minus 40.000 Mbak. Kalau bangun warehouse 30.000, ya kalau dia good economic, kalau poor economic 10.000. Sampai di sini baca tabelnya gimana? Aman? Aman nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kurang paham, Pak. Hah? Kurang paham? Masih iya. Nah, jadi gini sekali lagi saya ulang ya. Ya, dalam production ya atau manajemen produksi dan operasi gitu ya. Nah, ini masuknya operasional nih, Mbak. Ya karena jasa ya dia. Nah, itu kita dihadapkan sama pengambilan keputusan di kantor. Kantor tuh harus mengambil keputusan. Gue harus beli tracking apa enggak? Apa gue sewa aja gitu, Mbak? Coba deh, coba yang kerja siapa yang kerja di sini? Biar 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 gue kasih ilustrasinya. Mbak Clara kerja ya, Mbak Clara ya? Oh, enggak respon. Siapa nih yang kerja? Yang cowok-cowok kerja siapa nih yang cowok-cowok? Mas Azil kerja ya kalau nggak salah ya. Mas 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 Azil di bidang apa, Mas? Kerjanya di bidang apa kemarin perusahaannya? Hah? Saya ramen Pak, F&B. Oh iya, nah, misalkan nih, ya contohnya perusahaannya Mas Azil, ya kan? Nah, dihadapkan nih oleh dia harus apa perusahaannya buka cabang gitu ya. Nah, gitu loh Mbak. Buka cabang baru, apa yang sekarang itu diperluas sama diperlengkap gitu loh.
Itu kan keputusan yang harus diambil. Nah, kok kalau perusahaan Indonesia dia nggak pakai kayak beginian, Mbak. Beli-beli aja, nggak tahu reasonnya apa gitu. Buka cabang main buka cabang aja. Nah, harusnya pakai ini gitu loh, Mbak, Mas, dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, dia bilang ya, kalau mau melakukan pengambilan keputusan, nah kita punya namanya decision analysis, analisis pengambilan keputusan. Nah, gimana caranya? Nah, dia bilang yang pertama itu keputusan itu ada probability atau without probability gitu ya. Pakai probabilitas atau tidak pakai. Nah, kita coba yang tidak pakai dulu nih gitu. Nah, kalau yang tidak pakai, dia harus ada komponen dari decision making-nya gitu. Nah, pertama apa? State of nature. Nah, kondisi. Kondisinya ini Mbak, kita ambil dari ekonomi gitu ya. Ada dua, good atau poor, bagus atau tidak gitu Mbak. Andai tahun depan terjadi ya, yang terjadi good ekonomi. Nah, ini kita punya tabelnya gitu. Nah, ini tabel payoff namanya. Payoff itu apa? Payoff itu pembayaran, kita dapat duitnya berapa. Follow nggak nih? Kalau Mas Azil kantornya memilih untuk gitu ya, memilih untuk buka cabang baru, dia dapat berapa? Kalau buka cabang baru, jika tahun depan good economic, dia dapat berapa kalau buka cabang baru? Jika tahun depan poor economic. Nah, itu kan keputusan pertama tuh. Nah, kalau di contohnya ini apa keputusan pertama? Dia punya tiga pilihan nih, Mbak. Bangun apartemen, bangun kantor, office building, ya, gedung perkantoran, atau warehouse, bangun gudang. Nah, ini katakanlah Sumarekon gitu ya, atau Agung Sedayu gitu. Mau bangun yang mana nih gitu, Mbak? Kan harus ambil keputusan nih. Nah, maka Agung Sedayu atau Podomoro dia harus tahu ya, jika terjadi. Lah itu makanya nih, keputusan kan harus harus bisa mikirin masa depan kan. Saya bilang kan waktu itu ada forecasting kan. Jika yang terjadi tahun depan good economic, gue dapat berapa? Perusahaan dapat berapa kalau dia buka cabang baru si Mas Azil nih kantornya. Nah, kalau Podomoro Agung Sedayu berapa yang gue dapat tahun depan jika ekonomi bagus dan gue bangun apartemen? Follow nggak dari tabelnya ini? Nah, kalau gue bangun office building, jika gue bangun office building dan tahun depan ekonomi good, gue dapatnya berapa? Nah, itu. Nah, berarti ini angka perkiraan ya, Mbak. Pak, bikin perkiraannya dari mana lah itu, Mbak? Economic report, financial report. Kita bisa dari situ ngelihatnya. Ya, kayak nanti. Oke ya.
Aman nih ya bacanya. Nah, yuk kita mulai. Kalau kita udah dapetin tabelnya, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita bikin decision making kriteria. Kriteria pengambilan keputusannya ya. Ya, decision making kriteria. Nah, yang pertama itu maximax. Ya, kriterianya namanya maximax criterion. Ini sebutannya aja, Mbak. Maximax criterion. Nah, nah, maximax criterion itu dia bilang apa? Dia cari maksimum payoff. Maximax ya. Nah, gini Mbak. Dia bilang cari yang maksimum payoff. Ya, maksimum dari yang maksimum. Maksimum dari yang maksimum payoff-nya. Oke, kita lihat payoff-nya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Dari keseluruhan, yang paling tinggi payoff-nya pembayarannya yang mana Mbak? 100.000. 100.000, mantep Mbak. Oke, ini ya paling tinggi ya. Nah, maka gitu berdasarkan ya maksimax kriteria ya kita pilih bangun office building. Mana paham nggak? Karena paling kenapa? Karena payoff-nya paling maksimum. Ya. Pak, tapi kan dia ya, kalau terjadi poor economic condition kan jadi 40.000 minus gitu ya. Nah, ini di-ignore. Kalau ya, kita ignore. Apa tuh ignore? Ya nggak usah peduli. Ya, nggak usah peduli bahwa dia akan minus kalau terjadi poor ekonomi. Aman nggak? Aman? Aman. Oke, yang berikutnya kalau tadi maksimax, sekarang maksimin kriterion. Maksimin bilang ya, ya atau ini sering disebut dengan pesimistik gitu ya istilahnya ya. Kan ada orang optimis, ada yang pesimis. Nah, kalau yang nah, pesimis gimana? Nah, dia bilang di sini, nah, dia bilang dari yang terburuk, ya bolehlah kemungkinan yang terburuk gitu ya, atau payoff yang terburuk, kita cari yang maksimum. Follow nggak nih? Dari yang terburuk, dari yang terburuk, gitu kan? Kita cari yang maksimum. Nah, gitu. Yuk, kita kembali ke tabel, ya kan? Kita lihat tabelnya, Mbak. Gerombolan yang minimum payoff-nya yang mana? Ini kan? Ini gerombolan yang paling minim kan? Payoff-nya, pembayarannya. Pasti di sisi poor economic condition.
Ya kan? Pasti di sisi ini. Karena dia pesimis kan. Nah, kita cari 30.000 minus 40.000, 10.000, yang maksimum yang mana gitu. Yang mana, Mbak? 30.000. Yang 30.000, betul. Follow nggak nih maksudnya si Maximin Criterion? Nah, kita pilih gitu ya. Ya, karena 30.000 merupakan pembayaran paling tinggi di antara yang pesimis gitu ya. Maka kita ambil, ya, pilih yang 30.000. Berarti apa? Bangun apartemen. Nah, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain? Oke ya. Oke, Ada mau, Pak. bener nih. Terus jangan dikasih soal bubar lagi. Berikutnya itu ya kriterianya. Sekali lagi loh guys, ini algoritma ya. Ini saya nggak pakai, saya malas pakai bahasa matematika, langsung prakteknya aja lah gitu. Kalau pakai bahasa matematikanya pakai matriks kalian terbubar. Eh, Jadi ini dia pakai algoritma, Mbak. Sama seperti yang Northwest Corner Rule, masih ingat ya? Yang menentukan kita dari mana mau kemana berapa supaya cost-nya minimum. Tuh yang supply chain kemarin tuh kan ada Northwest Corner Rule, ada minimum sell, ada Vogel's approximation. Nah, itu kan tiga-tiganya harus dicari. Ya, kenapa? Karena kita mencari yang terbaik gitu kan ya. Ya. Karena ini model heuristik, tidak ada one best way. Oh, yang paling benar yang maksimax. Oh, yang paling benar yang maksimin. Nggak ada kayak begitu. Makanya kita harus cari satu-satu. Oh, aman. Nah, gitu ya. Nah, kalau ya sudah aman, maksimax, maksimin, kriteria berikutnya namanya minimax regret. Nah, berikutnya adalah minimax regret. Nah, kalau ini ya, ya, algoritmanya beda dia. Ya, dari maksimaxan, maksimin gitu ya. Algoritmanya beda. Kalau yang ini bilang bahwa nah, kalau yang ini dia bilang, nah, kan kita lihat tuh ya, bahwa bahwa dia bilang yang paling besar pembayarannya, paling besar pembayarannya itu kan 100.000 ya, ya kan? Itu kan 100.000, ya, ya nggak? Lihat lagi di Iya. tabelnya. Nah, nyatanya, ya, nah nyatanya gitu ya, ini nanti, gitu, karena dia 100.000, maka kita kurangin Mbak dari tabel, dari setiap tabel ini, kita kurangin dengan nilai pilihannya. Kita kurangin dengan nilai pilihannya. Berarti gimana? Untuk apartemen building gitu ya. Nah, untuk apartemen atau begini deh. Ya, untuk
eh andai gitu ya, andai gitu ya, andai. Ternyata gitu, ternyata dari pilihan ini apartemen, office, warehouse gitu yang paling gede 100. Nah, kita lihat kan yang paling kecil kan 30 ya, maka perusahaan akan regret gitu ya, menyesal gitu. Menyesal, regret itu menyesal, penyesalan gitu ya, Mbak. Ya, sebesar 70.000 gitu, Mbak. Andai dia milih ini, ternyata yang kejadian ini, paham nggak? Paham nggak nih maksudnya? Belum Nah, paham. gini, 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 gini. Kalau kalau misalkan Mbak nih, saya suruh pilih, ya kan? Saya suruh pilih, dapat 100.000 sehari gitu loh Mbak, ya kan? Atau saya kasih 3,5 juta sebulan, pilih mana gitu? Mbak pilihnya 100.000 sehari, enak ah seharian. Nah tapi kan ternyata 3,5 juta itu lebih dari 100.000 sehari kalau sebulan. Kalau sebulan 30 hari aja, lo 100.000 sehari cuma 3 juta Mbak. Follow nggak nih? Iya. Harusnya lo bisa dapat 3,5, tapi karena lo pilih 100.000, lo cuma dapat 3 juta. Berarti ada selisihnya, lo penyesalan tuh Mbak. Regret itu penyesalan. Ah sialan, tahu gitu mah gue pilih yang 3,5 juta, walaupun nunggu sebulan. Follow nggak nih? Oh, oke. Nah seberapa besar penyesalan lo? Sebesar 3,5 juta dikurang 3 juta, yaitu 500.000 rupiah. Paham gak nih? Paham, paham. Nah, jadi kalau lu nyesel, jangan nyesel semuanya, Mbak. Nyesel tuh dihitung gitu. Nyesel tuh dihitung. Selisihnya itulah penyesalan. Paham gak nih? Di Abi mah nyesel aja kita hitung, Mbak. Iya. Nah, berarti ya kalau begitu kita kurangin, Mbak. Yang terbesar berapa? 100.000 gitu ya. Ah, ini kita jadikan dia ukuran untuk, nah gini Mbak. Paham gak nih? Ya kan? Tadi 3,5 dikurang 3, ya kan? Nah berarti kan yang paling gedenya kita kurangin sama yang akan diambil mana payoff-nya gitu kan? Sampai di sini aman? Nah Paham, untuk ya, Pak. yang untuk pur ekonomik, nah yang untuk pur ekonomik berapa? Paling gede 30.000 gitu kan? Nah, maka ini akan menjadi pengurangnya, dikurang sama setiap pembayaran atau payoff dari setiap kemungkinan keputusan, ya kan? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nah kita bikin ulang tabelnya Mbak. Ini tabel regret namanya, tabel penyesalan. Yo ampun, nyesel aja pakai tabel. Ya Abi begitu Mbak. Nah ini tabel penyesalannya nih Mbak. Angkanya dari mana? Dari sini nih. Nih kita pindahin. Nih kita pindahin ke sini gitu. Oke, sampai di sini. Follow, follow, Pak, follow. Oke. Nah, setelah kita dapetin tabel, waduh, thank you bro. Setelah kita dapetin tabel regretnya, kita pilih gitu kan ya. Nah, kita pilih. Cara milihnya gimana? Kita pakai yang minimax regret. Minimax regret.
decision. Minimax regret. Ya, minimax regret bilang apa? Minimax regret bilang apa? Dia bilang gitu ya. Nah, namanya juga nyesel, ya dong. Kalaupun gue harus nyesel, penyesalan itu ambil yang terkecil gitu loh, Mbak. Ini follow gak lo? Kalaupun gue harus nyesel, atau kalaupun gue harus rugi, ya gue cari rugi yang terkecil dong. Dari yang terbesar, maksudnya apa gitu? Dari yang maksimumnya, good economic condition kan? Maksimumnya. Ini ada kata max di sini nih. Ini max. Nah, berarti kan dari good economic condition dong. Kan maksnya kan di situ. 100.000 tadinya. 100.000 di mana? Yang di good kan. Maka dari gerombolan yang good economic ini, kita cari yang terkecil minim max gitu. Paham gak nih? Nah, maka kita pilih yang 50.000. Nah, ini pilihannya. Untuk minimax regret. Jadi kalau, nah ini tinggal kita lihat aja gitu ya. Nah, kalau yang maksimax, ya kan, apartemen tadi. Sorry, yang maksimax itu office building, ya kan? Nih saya ketik deh, pilih office gitu kan, ya kan? Ini pilih apartemen. Nah kalau ini minimax regret pilih apartemen ya kan? Gimana? Sampai sini ada yang mau tanya? Aman? Pak. Ya. Nah berikutnya ya, Hurwitz criterion. Hurwitz itu nama orang. Hurwitz. Hurwitz. Ah, criterion. Nah, kalau Hurwitz, ya, kalau Hurwitz, dia bilang, saya tulis deh, bentar. Dia bilang kita cari dulu koefisien, nah, ya kita cari dulu koefisien optimisme. Nah, ini koefisien optimisme. Nah, dia bilang kalau 1,0 gitu ya, itu dikatakan dia completely optimistic. Kalau nanti nilainya ketemu 1,0, completely optimistic. Kalau dia 0, ya. Nah, itu disebut completely pessimistic.
Nah, dari definisi ini, ya koefisien optimisme atau optimisme itu adalah 1 minus A. Ya, ini disebut koefisien pesimis. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dia bilang, yaitu dengan ya, melihat seberapa besar A-nya atau alfa. Ini bukan A ya guys, alfa ya sebenarnya ya. Ya. Mau dipindahin berubah berubah dia alfa gitu ya. Atau nah, seberapa besar tentukan dulu alfanya gitu. Tentukan dulu koefisien optimismenya dulu. Ya teman, cuma sekali lagi loh guys, ya ini sekali lagi ini bisa dicari gitu ya. Ya ini bisa dicari dengan menggunakan statistik gitu ya. Cuma nanti aja lah. Ya, kan belum dapat statistik kan? Nanti aja lah ini nanti dicari. Bisa dicari itu koefisien optimism. Nah, berarti tentukan dulu dia bilang koefisien optimism atau A-nya gitulah ya, alfa itu sebenarnya. Atau A-nya gitu. Berapa dia? Nah, ini bisa pakai statistik, bisa pakai subjektif. Bagaimana kantor Anda memandang ekonomi tahun depan, Mbak? Follow nggak nih, guys? Berarti gimana? Semakin angkanya, semakin dia optimis, berarti angkanya semakin mendekati 1,00. Semakin dia pesimis, semakin dia mendekati 0. Nah, dia bilang, jika perusahaan agak optimis nih, Mbak. Sorry, agak pesimis nih ya. Maka dia tetapin A sama dengan 0,4 atau 0,4 gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka gitu. 1 minus alfa gitu kan ya. Berapa dong? 1 dikurang 0,4 berarti 0,6. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ya, gimana? Maka dari tabelnya, Mbak. Nah, ini kan tabelnya. Saya tampilkan lagi di tabelnya deh, biar nggak lupa. Dari tabelnya, tabel awal kan ini ya. Nah, kan nah gitu ya. Kita hitung, Mbak. Ya, kita hitung nilainya. Caranya gimana? Nah, seberapa optimis tahun depan itu adalah good economic gitu loh Mbak. Paham nggak? Dia bilang 0,4. Oh, berarti ini 0,4. Dia nggak terlalu yakin bahwa tahun depan bagus gitu Mbak. Maka 1 minus alfa 0,6. 0,6 itu untuk tabel yang pur. Follow nggak nih sampai sini? Nah, kalau udah baru kita hitung. Ya. Nah, berarti setiap payoff
Di good economic gitu kan ya, yang ada di sini kita kalikan 0,4 nih gitu. Follow gak? Setiap payoff yang ada di pur kita kalikan 0,6 nih. Gimana? Nah, 50.000 kali 0,4 ditambah 30.000 kali 0,6 hasilnya 38.000. 100.000 kali 0,4 dikurang 40.000 kali 0,6 hasilnya 16.000. Pak itu kok dikurang Pak yang 100.000? Lah kan minus di sininya. Ini kan minus dia, ya kan? Jadinya dikurang 30.000 kali 0,4 tambah 10.000 kali 0,6 18.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Sampai sini? Nah, setelah itu cara milihnya gimana? Pilih yang paling besar gitu. Berarti apa? Pilih apa, Mbak? Apartemen. Pilih apartemen. Yang lain gimana nih? Nangkep nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang huruf huruf, oi, yang mananya nih? Ya, ya. Jadi satu satu kolom ini kita kalikan 0,4. Nah, ini ngitungnya. Iya, ngitungnya gini. Satu kolom ini kita kali 0, iya. Baru nah, iya, betul. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Jadi pilihannya apartemen ya, bangun apartemen. Nah, inilah kenapa Agung Sedayu, Sumarekon, Podomoro makin kaya, Mbak. Sinar Maslen gitu ya. Ini yang bikin. Oke, berikutnya ya, berikutnya itu adalah equal likelihood criterion. Nah, equal likelihood criterion ya, atau Laplace criterion ini mengatakan bahwa gitu ya, atau Laplace criterion ini dia memberikan bobot, Mbak, bobot yang sama ya, bobot yang sama berarti 50-50 gitu ya. Ya. Atas kemunculan dari good atau economic condition, good atau poor economic condition. Berarti gimana dong? Yang good economic kita kasih kemungkinannya 50%, 50-50, 50%, 50% gitu. Berapa kemungkinan munculnya good economic condition? 50-50, sama poor gitu. Nah, ini kenapa begini? Karena kita
dianggap tidak mengetahui secara pasti gitu, Mbak. Ya, berapa kemunculan atau berapa kemungkinan munculnya good economic tahun depan. Aduh, nggak bisa diprediksi, bro. Perang, ya kan? IHSG jatuh, kripto jatuh, ya dunia ekonominya lagi turun, lesu. Aduh, nggak bisa diprediksi deh, gitu, Mbak. Ya, BBM langka, MBG makin gak jelas. Kok sampai ke MBG? Ya kan? Nggak ngerti gua gitu. Ah, kita kasih 50-50, Mbak. Nah, kita pakai equal likelihood criterion gitu. Maka ya dengan cara yang sama. Berarti 50-50 ya. Kalau 50-50 gimana? 50%, 50% atau 0,5, 0,50 gitu kan? Yang ini 0,5. Pak, selalu Pak, selalu. Kalau yang equal likelihood itu selalu 50-50. Nah, berarti gimana? Kita hitung dengan cara yang sama yang dilakukan Hurwitz, Mbak. Caranya sama, kita hitung. Berarti dikali 0,50 gitu ya. 0,50 gitu kan. 0,5, 0,50 sama aja. Nah, gini Mbak. Tuh. Ya, yang kolom good semua kita kali 0,50 gitu kan. Nah, tuh. Baru pilih yang paling besar 40.000 ya kan. Nah, dengan menggunakan equal likelihood criterion, maka pilihannya juga apartemen. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sampai sini. Sampai sini piye kabarnya? Oke. Setelah itu kita apain? Baru kita summary, Mbak. Apa tuh summary? Kita rangkum jawabannya. Ayo kita lihat. Yang pertama tadi apa, Mbak? Maximax. Maximax pilih apa? Office. Office. Gitu. Paham kan nih, guys? Maximin. Maximin pilih apa? Apartemen. Apartemen dan seterusnya guys. Nih kita bikin tabel. Tuh tabel pilihannya dari yang sudah kita hitung. Maka dengan yakin dan percaya gitu, perusahaan akan memilih membangun apart apartemen, Mbak. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa perusahaan membangun apartemen pilihannya? Karena karena yang paling banyak dipilih adalah paham kan nih guys? Office building cuma satu, ya kan? Sisanya milihnya apartemen. Maka kita yakin pilihan kita adalah membangun apartemen. Paham gak nih guys? CEO-nya bilang, enggak apartemen, office aja. Karena kontraktornya keponakan gue. Ya kalau begitu kita nggak ikut. Urusan dia sama Tuhan. Ini makanya kenapa gue bilang gue pernah cerita kan gue berantem di kantor ini Mbak. Ada hitungannya dari pilihan tuh. Nggak sembarangan. Udah capek-capek kita hitungin. Nggak ngasal gitu loh. Pilih dia atau dia. Hitung dulu Mbak. Saya enak jidat loh. Iya kan? Pilih Bambang apa Joko? Pilih mana lo? Hah?
Gitu Tante. Ada caranya. Lo kata milih seenak jidat, kagak. Sampai di sini. Oke, tadi decision making ya, without probability. Sekarang decision making with probability. Nah, sedikit mengenai konsep probability gitu atau probabilita. Probabilita itu kemungkinan, Mas. Kemungkinan munculnya suatu event atau kejadian. Seberapa mungkin kalau gue deketin Hartati Sevrianti, gue diterima, seberapa mungkin gue ditolak gitu loh. Paham gak nih guys? Kalau gue deketin eh, Dini Apsarini, seberapa mungkin gue diterima, seberapa mungkin gue ditolak. Kalau gue deketin Rani Fitria, seberapa mungkin gue diterima, seberapa mungkin gue ditolak. Terus gue harus pilih yang mana? Pilih yang, guys, lu pada udah pada Gila, pingsan. pilih Arta, Pak. Pilih yang kemungkinannya besar, Mbak, Mas. Setelah dihitung gitu ya, ternyata ya kemungkinan gue diterima sama Dini Apsar ini itu lebih besar dibanding sama yang dua lagi. Follow nggak nih guys? Cara pola pikirnya produksi atau perusahaan. Lu awas lu ya, ntar kalau udah diajarin ini milih masih ngasal, apalagi di perusahaan lo. Aduh, nggak gua lulusin lo jadi sarjana lo. Paham nggak nih? Jadi kalau gue tanya, oh tuh lu cewek lo bro, kenapa milihnya dia? Ah, lo bilang karena probabilitas gua ngedapatin dia lebih besar om, gitu ngomongnya. Lu paham gak lu? Paham gak lu? Lu ntar kalau statistik gue yang ngajarin mantep nih. Kalau kalau gue yang ngajarin, gua gue berikan ini nih, gue berikan, Tetap ya Pak. gue berikan ilmu-ilmu sesat bro. Tenang aja. Tapi nggak tahu deh akademik kadang-kadang suka aneh sih. Tiba-tiba statistik yang ngajar siapa gitu dosen lain, bukan gue yang ngajar. Yang nggak jadi gue ajarin ilmu sesat, ya kan? Nah, kalau untuk decision making atau ya dengan probability, ya pertama kita harus cari expected value. Nah, gitu ya. Expected value atau nilai ekspektasi. Ekspektasi itu apa, guys? Ekspektasi itu apa? Harapan, harapan, Hah? Ekspektasi itu apa? harapan Pak, harapan. Harapan. Iya, benar, Mas. Berarti gimana? Dalam ABI, ngarep aja harus dihitung. Lu paham nggak lu? Lu paham nggak? Inilah kenapa hidup lo sering kecewa. Ini kalau kata teori ABI. Karena waktu ngarep lo nggak ngitung dulu. Lo hitung dulu harapan lo. Keren ya? Keren gak sih? Keren ya? Mantep ya? Sakti, Mas. Tuh jurusan kalian ini sakti, Mas. Nah, untuk menghitung expected value atau nilai harapan, nah, dinyatakan bahwa nilai harapan itu didapat dari suatu event gitu ya, yaitu jumlah nilai dikali probability suatu event itu muncul. Nih, tuh, tada. Mana? Lucu gak? Oke, maka kita harus tentukan dulu probabilitanya. Tentukan probabilitas dari setiap state of nature. State
of nature-nya. Nah, gitu ya. Oke. Jika gitu ya. Ya, ditentukan alfa gitu ya sama dengan 0,60, 0,6. Saya pakai poin aja deh ya. Nah, maka 1 minus alfa itu adalah 1 dikurang 0,60 sama dengan 0,40 gitu ya. So, untuk good economic gitu ya. Nah, probabilitanya itu adalah 0,60 ya. Dan poor economic condition itu probabilitanya adalah 0,40. Sampai di sini ada yang mau nanya kagak? Gimana? Nah, kita taruh di tabel. Ya, kita taruh di tabel. Nih, ya kan? 0,60 untuk good, ya 0,40 untuk apa namanya? 0,40 untuk kok gue pakai koma sih. Nah, kita hitung ya. Sama dengan seperti menghitung Hurwitz tadi. Nah, setiap payoff kita kalikan sama probabilitanya gitu. Kita dapetin nilai expected value atau nilai harapan dari setiap keputusan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke nih. Nah, berarti gimana? Best decision-nya yang mana? Kita cari yang nilai paling besar. Paling besar mana? Office. Office. Betul, Kakak. Menurut, ini sekali lagi ini beda ya. Ini kita yang probability ya. Yang ini ya. Nah, kalau pakai yang probability untuk expected value, maka nilai ekspektasi yang terbesar adalah office. So, kita pilih office. Agung Podomoro, Sumarekon. Begini cara pola pikirnya, Mbak. Oke? Nah, berikutnya kalau tadi expected value, kita kriteria berikutnya adalah expected opportunity loss. Lo kata gampang jadi manajer. Nih, ya.
Nah, expected opportunity loss ini mirip-mirip expected value ya. Ya. Nah, untuk menggunakan teknik ini atau model ini gitu ya, ya kita gitu. Nah, kita mengalihkan probabilitanya dengan regret. Nah, kita harus cari regretnya dulu. Ya, regret. Regret yang mana? Regret tadi ya. Kan udah kita regret itu ada yang ini kan, guys. Ingat gak nih regret? Ini ya. Nah, kita ambil nih tabelnya, angkanya. Angka regret, angka penyesalan tadi ya. Nah, kita apain angka penyesalannya? Angka penyesalannya kita kalikan probabilita gitu, Mbak. Jadi si probabilita ini terus ikut kemanapun kita pergi. Ya. Nah, kita hitung expected opportunity loss. Nilai kemungkinan kita rugi, kita gagal gitu, Mbak. Saya gagal aja dihitung ya, Mbak. Hitung, Mbak. Abi begitu. Nah, nih, Mbak. Seberapa payoff lo kalau lo gagal tuh ini gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ingat ya, ini tabel regret ya. Nah, berarti ya, ini merupakan tabel apa? Tabel kemungkinan lu gagal gitu. Ini harus diingat nih guys. Ya, ini apa? Ya, expected regret. Ya kan? Kalaupun lo harus menyesal. Kalau menyesal itu, kalaupun lo harus menyesal, cari penyesalan yang paling Kecil. kecil, iya. Itulah kenapa cowok ganteng susah dapat pacar, bro. Karena regretnya besar. Canda, bercanda, bercanda. Oke nih, berarti yang mana Mbak? 28.000. 28.000. Pilih, pilih apa kita? Untuk expected opportunity loss. Pilih yang Office. office. Mantap. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Nah, berikutnya kriterianya itu adalah expected value, value of perfect. Expected value of perfect information atau sering disebut dengan singkat dengan FP gitu ya. Nah, dia bilang gitu ya. Ya, dia bilang bahwa informasi itu ya, memiliki beberapa memiliki maksimum value gitu ya. Beberapa memiliki maksimum value. Nah, nilai ini disebut atau dapat dihitung sebagai expected value ya.
di mana ini merupakan expected value of perfect information. Nah, kita kembali ke tabel. Tabel yang probabilita ya, ada probabilitanya ya. Nah, tuh. Ya. Nah, kita lihat, Mbak. Nah, dari sini untuk yang kelompok good economic yang ini, yang paling gede yang mana? 100 ya. Nah, untuk yang poor 30 ya. Ya kan? Nah, di mana itu ada probabilita gitu ya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu dari setiap yang maksimum value ini, kita hitung dengan probabilitanya. Jadinya begini, Mbak. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman? Nah, 72.000 ini dikatakan sebagai expected value of the decision. Ya, dikatakan sebagai expected value, ini nilai gitu ya. Nilai ekspektasi dari decisionnya, bukan perfect information gitu ya. Nih, ya, saya garis bawahin deh yang not, ada kata not. Ah, nih, ya. Nah, kalau kita lihat yang paling gede si office itu kita hitung dengan probabilita gitu ya. Probabilitanya, maka kita dapetin dia hitungannya adalah 44.000. Ini kan paling gede kan cepet tuh, ya kan? Nah, maka kita kurangin, Mbak. Ya, kita kurangin. Kita kurangin. Ini kita dapetin expected value of perfect information. Nah, ini yang disebut dengan ya expected value of perfect information. Nah, gitu. Berarti 28.000 gitu ya. Nah, sampai di sini gimana? Aman nggak? Nah, baru kita bikin tabel gitu ya. Ini pilih apa nih? Oh, ini untuk expected value of perfect information aja ya. FP ya 28.000. Ini kita kurangin ya, dari 72.000 dikurang 44.000. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya?
Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita panggil. Harusnya kan dicoba ya, kalau di kelas kan kita nyoba nih. Nyobanya di rumah aja lah ya. Nggak usah online, nggak usah ditungguin gitu maksud saya. Gimana? Terus saya kasih aja tugas. Oke, yang disebut namanya tolong menjawab dengan bahagia. Ahmad Farhan Hamdani. Ahmad Farhan Hamdani. Nggak ada ya? Agus Salim. Hadir, Pak. Wis mantap. Alfika Larasati. Alfika Larasati. Alfika nggak ada. Alia Nazifa. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Arni Yusnita Tanjung. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Clara Suryaningsi Chandra. Oke, Mbak. Dini Apsarini. Dini Apsarini. Dini namanya doang ada ya. Orangnya nggak tahu kemana. Fani Julianti. Fani Julianti. Di Zoom ada nggak guys? Fani Julianti guys. Nggak ada ya? Ferawani. Vera, Hadir, Pak. ada ya? Hadir, Pak. Oke. Pak, boleh minta catatannya nggak? Boleh nanti. Oke, makasih, Pak. Ya, kita ini dulu. Absen dulu. Gabriel Indah Tiara. Gabriel Indah Tiara Marpaung. Nggak ada nih, Gabriel. Di Zoom ada nggak guys? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Hartati Sefrianti. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Jonathan Christian Valori. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Al-Fazil Aska. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Agung Santoso. Hadir. Hadir, Oke, Mas. Muhammad Faiz Asri Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Ilham Saputra. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Andika Ramadan. Muhammad Andika? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nabila Aprilia. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Natasha Putri. Natali. Natasha Putri? Nggak ada ya? Nova Aulia Setiawan. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Novia Nurhaliza. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Rahmalia Maulida. Udah keluar. Sudah keluar, Pak. Oh ya, oke. Rani Fitrianingsi. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Rania Zahra. Hadir, Pak. Oke. Sabrina Audrey Amalia. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Salwa Auliana Nisa. Salwa Auliana Nisa. Salwa nggak ada ya? Oke, terakhir kita tampilkan Zainal Alim. Hadir, Pak. Keren. Hadir, Pak. Oke. Mau apa tadi? Mau catatannya ya? Iya, Pak. Ya, ini. Oh ya. Oh, oh gitu. Alfika ya. Oke, oke. Nanti saya udah saya alpain. Ntar saya kasih hadir deh. Iya. Tolong dipain dong, Mas, Mbak, itunya Mbak. Apa namanya? Grupnya. Ah, ya udah. Oke. Saya kasih. Bentar, sabar, sabar. Nah, coba itu bisa nggak di cekidot, cekidot.
Bisa. Bisa ya? Nah, soalnya untuk dikerjain di rumah atau tugas, bentar. Sebentar. Orang sabar sayang Tuhan. Pak, deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Deadline-nya kapan? Minggu depan aja. Minggu depan kita ketemu lagi loh. Baik, Pak. Ya, minggu depan itu ini ya. Nah, untuk probability itu pakai yang tadi aja, Mbak. Kalau yang equal kan 50-50. Nah, yang probability 60-40%. Pakai samain aja yang tadi. Samain aja, Pak. Ya, samain aja. Nah, itu kan oh, kecuali Hurwix ya. Bentar, saya ketik deh. Mana tadi grupnya? Nih Hurwix. Hurwix itu 0,3. Nah, terus equal kan namanya juga equal ya. Itu kan 50-50, 0,50. Baru yang probability itu 0,60. Nah, tuh udah. Tuh itunya. Asumsinya tuh. Untuk yang Hurwix, untuk yang equal sama untuk yang probability. Oke? Ngerjainnya ya waktu ngerjain jangan dibuat tabel-tabel doang. Itu diiniin. Di apa namanya? Dikata-katain gitu, dikata-katain. Diberikan penjelasan, pemaparan gitu guys, ya. Kita kan bukan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kita butuh penjelasan. Aku butuh kejelasan. Oh, bukan, beda ya. Itu kejelasan. Ini penjelasan. Gimana? Aman kah? Berarti yang Hurwix itu satunya lagi 0,7, Pak. Cakep. Mantap kakak. 1 - A ya kan? Iya. Sip. Oke, Pak. Siapa yang nanya tadi? Saya, Hartati. Oh iya, ya Mbak. Mantap Mbak. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman? Agung masuk grup gak Agung? Si Agung masuk masuk grup gak dia? Eh, kayaknya belum deh Pak, grup Bapak. Oh belum ya? Nanti saya minta, nanti Udah saya ada, minta Pak. link sama teman-teman. Oh gitu. Adminnya siapa? Tolong masukin Agung dong tuh di grup. Udah ada, Pak. Oh udah ada ya? Oh, oke, thank you. Nah coba tuh dilihat ya, tuh tugasnya dikerjakan, Ya, Pak. jangan 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 dibikin tabel-tabel gitu doang, pakai penjelasan. Kadang-kadang mahasiswa ya. Oke, Oh, lah Pak. oke. Oke, Oke, kalau begitu saya thank you tahu Pak. ya, saya tahu kalian udah siap-siap mau malming. Jadi kita sudahi saja perkuliahan perkuliahan seperti sini. Kita bertemu lagi minggu depan dari pagi ya guys ya. Sama Dari pagi, Siping. Pak. Kan sama Siping. Ya atau kalau lu ada kosong di hari Jumat atau hari Kamis tuh, kali-kali ada dosen yang udah selesai, ya kasih tahu aja supaya kita tidak Sabtu pagi gitu guys. Oke? Baik. Oke, kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malming. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. sama-sama. Iya, Ya, sama-sama. Pak. Dah. Izin keluar ya, Izin Pak. keluar ya, Pak. Yo. Jawabannya, Pak. Jawaban sembarangan loh.